Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dengan saya Dede Siswandi pada pertemuan kedua, modul kedua. Kita akan membahas tentang jenis penelitian. Kalau di modul 2 sebenarnya judulnya adalah jenis penelitian berdasarkan hubungan antar variabel. Tapi perlu saya jelaskan dulu jenis penelitian itu apa saja. Ya, ada 5 jenis penelitian. 1. Penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, eksperimen, deskriptif, dan campuran. Jadi kalian boleh pilih sebenarnya jenis penelitian mana yang ingin kalian lakukan, itu ya. Boleh kualitatif, boleh kuantitatif, atau eksperimen, atau boleh campuran. Tapi biasanya kalau S1 itu 3 yang dipilih, ya. Kualitatif, kuantitatif, dengan eksperimen biasanya, gitu ya. Pemilihan ini harus berdasarkan fokus penelitian, tema penelitian ini apa, gitu ya. Jangan saya memilih penelitian kualitatif karena saya takut statistik, gitu ya. Makanya saya kualitatif. Karena saya takut statistik, saya pilih saja kualitatif karena kuantitatif ada statistiknya. Ya, itu bukan alasan yang baik. Ini kalian mau meneliti apa, temanya apa, gitu. Baru lihat jenis penelitiannya apa. Jangan memilih penelitian kualitatif karena ingin menghindar dari penelitian statistik. Karena saya tidak mengerti statistik, makanya saya penelitiannya kualitatif, ya tidak begitu. Jadi pemilihan jenis penelitian itu harus sesuai dengan tema. Kita mau meneliti apa ini, gitu ya. Baru nanti kan saya bilang itu methodology, itu ada method, itu cara. Nanti lihat caranya seperti apa, gitu lah. Nah, saya barusan sudah menjelaskan bahwa ada sebenarnya beberapa macam penelitian, ya. Penelitian kualitatif, kuantitatif, eksperimen, deskriptif, dan campuran. Jadi campuran antara kualitatif dengan kuantitatif, ya. Kita lanjut dengan pembahasan modul 2 ini, yaitu jenis penelitian berdasarkan hubungan antar variabel. Ada 3 sebenarnya, ya, jenis penelitian yang berdasarkan hubungan antar variabel, ya. 1. Penelitian asosiasi. 2. Penelitian korelasi. Yang 3. Penelitian eksperimen. Itu jenis penelitian berdasarkan hubungan antar variabel. Nah, kalau penelitian asosiasi itu biasanya hubungan sebenarnya antara satu variabel dengan variabel lain, X dengan Y atau Y dengan X, bisa saja kalau untuk asosiasi. Kemudian penelitian korelasi, sebenarnya artinya korelasi itu hubungan loh, gitu ya. Tapi banyak mengatakan bahwa itu penelitian mengkaji pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, ya boleh sah-sah saja. Jadi penelitian korelasi melihat hubungan antara variabel Y dengan X, apakah variabel X ini mempengaruhi Y atau tidak. Korelasi, pengaruh suatu variabel X dengan Y. Jangan berharap bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y.
ya jangan berharap seperti itu, atau jangan disetel bahwa variabel X itu berpengaruh pada variabel Y. Tergantung hasilnya. Bisa saja dari hasil penelitian itu X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Bisa saja. Apakah motivasi belajar itu mempengaruhi hasil belajar? Itu tergantung hasil penelitiannya nanti. Eksperimen misalnya, hubungan kan dari sini hubungan antara jenis penelitian berdasarkan hubungan variabel itu ada eksperimen. Misalnya penelitian problem based learning, masalah based learning itu artinya belajar berdasarkan pada masalah. Itu namanya problem based learning. Belajar berdasarkan masalah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, apakah PBL ini, problem based learning, itu mempengaruhi prestasi belajar atau hasil belajar? Jangan disetting dari awal. Pasti mempengaruhi, ya tidak juga seperti itu. Lihat hasilnya. Ya, sekali lagi lihat hasilnya, apakah benar PBL ini, problem based learning, itu mempengaruhi prestasi belajar atau hasil belajar atau tidak. Jadi tergantung, jadi hasil belajarnya, hasil penelitiannya seperti apa. Jangan dipengaruhi oleh asumsi bahwa treatment seperti ini, karena dalam eksperimen itu namanya ada treatment, perlakuan. Dari misalnya ada dua, yang satu perlakuan, yang satu tidak perlakuan. Bisa saja sebenarnya ada namanya eksperimen murni, satu yang pakai perlakuan yang satu pakai perlakuan yang lain, bisa saja. Tapi biasanya yang sering terjadi adalah satu yang perlakuan, yang satu tidak perlakuan. Bisa, tapi dua-duanya bisa pakai perlakuan, bisa saja gitu ya. Itu tergantung apa yang kita ingin teliti. Apakah misalnya VBL dengan diskusi misalnya, atau VBL dengan yang tanpa perlukan, taruhlah yang tanpa perlukan misalnya ceramah misalnya, itu bisa dua-duanya pakai perlakuan, bisa salah satunya pakai perlakuan. Tapi idealnya sebenarnya bagi saya lebih baik yang satu perlakuan, supaya jelas bahwa ini pakai perlakuan ini sebenarnya menghasilkan prestasi belajar atau hasil belajar lebih baik daripada tanpa perlakuan. Kalian mau membandingkan antara satu perlakuan dengan perlakuan, ya boleh saja. Ya, tapi itu akan lebih berat. Ya, karena melihat mana sih yang lebih baik, pakai perlakuan ini atau perlakuan ini. Misalnya ini pakai urea, kalau mau tanaman lebih pakai urea atau pakai NPK. Mana yang lebih baik gitu ya. Harus benar-benar teliti. Apakah yang ini yang lebih baik, apakah yang ini lebih baik. Bagi kalian yang ingin atau tertarik dengan penelitian seperti itu, ya silahkan, monggo ya, karena itu kebebasan pribadi, mana yang mau pilih ya. Baik, itu sedikit saya bahas tentang jenis penelitian eksperimen, juga tadi saya bahas tentang jenis penelitian secara keseluruhan. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebenarnya penelitian itu ada 5. Penelitian kualitatif, kuantitatif, eksperimen, deskriptif, dan campuran. Pesan sekali lagi kepada kalian, jangan pernah ingin mengambil penelitian kualitatif karena kalian tidak mengerti statistik. Kalau memang penelitian itu perlu dengan kuantitatif, sih kenapa tidak? Ya, statistik ya belajar. Kalau kalian masih nggak ngerti, cari orang yang bisa membantu. Yang penting datanya kalian collect, kumpulkan,
oleh kalian sendiri. Jangan penelitian yang kalian lakukan yang mengambil data orang lain, nggak jadi masalah. Bagi saya, mohon maaf, mungkin agak saya berbeda dengan dosen yang lain mungkin, tapi bagi saya kalau metode nyelinya agak taruh statistiknya tidak mengerti, bisa minta bantuan orang. Yang penting datanya kalian kolek sendiri. Cara mengolek datanya, mengumpulkan data kalian sendiri. Kalian tidak tahu cara statistiknya, tanya. Jadi maksud saya ingin menjelaskan bahwa jangan pernah memilih kualitatif hanya karena kalian takut dengan statistik. Itu saja ya pesan saya. Karena pasti kalian akan memilih 3 sebenarnya yang sering dilakukan oleh kalau saya katakan prodi PKN itu saya lihat tuh kebanyakan 3: eksperimen, kualitatif, dan kuantitatif. Itu yang sering dilakukan. Kalau kalian mau pakai campuran silahkan, kalau kalian mau pakai deskriptif silahkan. Demikian pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, kalian bisa menanyakan kepada dosen yang lain. Barangkali dengan saya tidak jelas, dengan dosen lain jelas. Karena terkadang cara menerangkan, cara menjelaskan juga berbeda dari dosen satu dengan dosen yang lain. Jadi tidak bisa disamakan. Saya cocoknya dengan dosen silakan. Saya dosen dengan itu ya silakan. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau tidak jelas, kalian bisa menghubungi dosen metodologinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.